Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang status terkini bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli, Agustus, September tahun 2024, peralihan pos ke kartu KKS, dan periode September-Oktober tahun 2024 yang full lewat kartu KKS. Di 6NG hari ini pertengahan bulan, yaitu di tanggal 15 September tahun 2024. Kemudian dikabarkan saldo bantuan masuk di rekening jenis ini di Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Tentunya di pertengahan bulan September tahun 2024 ini sudah banyak sekali keluarga penerima manfaat baik KPM PKH maupun BPNT, baik yang KPM PKH murni, BPNT murni ataupun KPM PKH plus BPNT yang menanti-nanti adanya kabar baik terkait dengan pencairan bantuan sosialnya. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang perlu dipahami sekali lagi, setiap pencairan bantuan sosial Kemensos menetapkan SK baru ya. Jadi berisi daftar penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT yang terbaru berdasarkan data DTKS hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah di periode sebelumnya. Jadi kalau di periode sebelumnya itu oleh pihak pemerintah daerah ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial, maka bisa dipastikan di periode pencairan yang akan datang bantuan sosialnya tidak bisa dicairkan lagi. Nah, itu akan muncul statusnya di 6NG. Sebabnya apa? Kenapa kok tidak dicairkan? Itu muncul di 6NG. Jadi buat para KPM PKH ataupun BPNT yang di periode Juli Agustus tahun 2024 masih belum cair atau masih belum menerima bantuannya, alangkah baiknya untuk mengetahui status bansosnya itu bertanya ke pendamping sosial PKH di tempat tinggalnya atau ke operator 6NG yang ada di desa tempat tinggalnya, menanyakan terkait dengan status bansosnya baik PKH ataupun BPNT. Itu kenapa kok hingga saat ini masih belum dicairkan juga. Jadi di 6NG itu akan muncul alasannya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang sudah cair di periode Juli Agustus, maka menanti pencairan periode yang akan datang, yaitu periode entah September saja atau September Oktober tahun 2024. Kenapa masih belum pasti? Karena status di 6NG saat ini di pertengahan bulan, yaitu di tanggal 15 September tahun 2024, untuk keterangan periode salurnya saja itu masih belum muncul ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bisa kita pastikan untuk periode September, Oktober, atau periode September saja, itu masih belum dimulai proses verifikasi cek rekeningnya, masih belum dimulai proses SPM, SP2D, hingga SE-nya. Kemungkinan besar saat ini masih dalam proses penyiapan data, hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah di periode sebelumnya, yang dihimpun oleh pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ketika proses penghimpunan data tersebut selesai, nanti barulah di 6NG akan muncul periode salurnya saja ya sahabat YouTube.
Selang beberapa hari atau beberapa minggu, biasanya akan muncul proses lanjutan, yaitu muncul proses verifikasi cek rekening. Jadi seperti itu ya, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, buat para KPM yang pencairannya full lewat kartu KKS untuk periode setelah Juli Agustus, jadi ditunggu saja, dipantau saja sambil perbanyak berdoa. Semoga di periode verifikasi kelayakan sebelumnya masih dinyatakan layak oleh pemerintah daerah di tempat tinggalnya. Jadi bisa dipahami ya, sahabat YouTube. Karena saat ini bantuan sosial, data-data penerimanya itu proses seleksinya semakin ketat ya, sahabat YouTube. Jadi tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 Kemensos semakin ketat terkait dengan data penerima bantuan sosial. Hal tersebut memang dilakukan agar penerima bantuan sosial itu lebih tepat sasaran lagi ya, sahabat YouTube. Karena memang data DTKS itu adalah data rujukan untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial yang memang bersumber dari Kemensos dan bahkan sebagai sumber data rujukan untuk penyaluran subsidi lainnya seperti subsidi gas LPG 3 kg, kemudian subsidi nantinya terkait dengan sumber energi lainnya seperti BBM ya, kemudian subsidi listrik dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, sahabat YouTube. Kemudian untuk alokasi yang 3 bulan, Juli, Agustus, September tahun 2024, yang peralihan pos ke kartu KKS, ini juga sudah banyak sekali, mungkin sudah semuanya lah ya, KPM di Indonesia yang pencairannya awalnya lewat pos. Ini kan memang kalau dilihat di 6NG itu penyalurnya bukan lagi pos, tapi pihak bank ya. Baik itu Bank BSI, Bank BRI, BNI maupun Bank Mandiri. Ini semuanya mengharapkan secepatnya bantuannya dicairkan ya, sahabat YouTube. Untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September tahun 2024. Hingga video ini kita publikasikan ketika kita cek di 6NG, itu prosesnya tetap masih burekol, pembukaan rekening kolektif ya. Karena di video sebelumnya sudah kita sampaikan, kenapa kok hingga saat ini masih belum dicairkan? Karena dari pihak perbankan ini memang harus teliti betul dalam melakukan kegiatan burekol ini ya, sahabat YouTube. Jangan sampai nanti dibukakan rekening tapi datanya masih belum valid, datanya masih belum sinkron dengan data Dukcapil dan sebagainya. Sehingga apabila di kemudian hari dilakukan verifikasi cek rekening, terjadi yang namanya gagal cek rekening atau gagal omspan. Oleh sebab itu, pihak bank ini membutuhkan ketelitian. Jadi buat para KPM harap bersabar. Dan buat para KPM yang sudah mendapatkan kartu KKS barunya, peralihan pos ke kartu KKS ya, seperti di Aceh Utara ya, seperti di Bogor Barat, kemudian di daerah Sleman, Purbalingga, dan di daerah-daerah lain yang memang sudah mulai didistribusikan buku tabungan dan juga kartu KKS sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi ini harap bersabar karena meskipun sudah dibagikan kartu KKS yang baru, memang bantuannya belum dicairkan. Karena ketika dicek di 6NG saat ini, jadi untuk keterangan SP2D-nya itu masih strip atau masih kosong. Artinya memang masih belum diproses hingga tahapan itu ya, sahabat YouTube. Jadi doakan saja yang terbaik, semoga secepatnya di bulan September ini ada hilal pencairannya. Amin. Kemudian informasi yang terakhir, dikabarkan saldo bantuan masuk di rekening jenis ini di Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI. Kemarin di tanggal 14 September tahun 2024 ada yang menge-share di salah satu grup media sosial di Bank Penyalur Bank BSI. Di situ bunyinya struknya adalah tarik bansos dengan nominal Rp450.000. Kemungkinan besar dan saya yakin nominal tersebut adalah bukan bantuan PKH, bukan bantuan BPNT atau bantuan YAPI mungkin ya, tapi itu adalah bantuan program Indonesia Pintar atau bantuan PIP yang memang sejak tanggal 13 Agustus kemarin hingga video ini kita publikasikan, bantuan PIP bagi siswa-siswi yang masuk ke SK nominasi penerima PIP dan sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya ke bank penyalur terakhir tanggal 30 Juni tahun 2024 itu sudah disalurkan oleh pihak bank penyalur, baik itu Bank BRI jenjang SD SMP, Bank BNI jenjang SMA SMK sederajat, kemudian di Bank BSI khusus Provinsi Aceh. Jadi buat para orang tua, buat wali siswa
yang anak-anaknya ketika dicek di Sipintar yaitu pip.kemdikbud.go.id masuk ke SK nominasi dan keterangannya sudah melakukan aktivasi rekening simple terakhir sebelum tanggal 30 Juni, maka bisa dicek ya kartu ATM yang sudah diberikan oleh pihak bank, atau kalau yang masih belum memiliki kartu ATM-nya bisa cek buku rekening simpelnya ya. Insya Allah saldo bantuan PIP-nya sudah mulai masuk ya, dengan nominal Rp450.000 untuk jenjang SD sederajat, Rp750.000 untuk jenjang SMP sederajat, dan Rp1,8 juta untuk jenjang SMA SMK sederajat. Jadi buat para wali siswa, buat orang tua, silahkan pantau saja perkembangan pencairan bantuan PIP-nya di Sipintar, yaitu pip.kemdikbud.go.id ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.